Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Agnes Monica dari Universitas Balikpapan dengan NPM 204022602. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 2 tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Menurut kalian, bahasa Indonesia itu sama nggak sih dengan bahasa negara-negara lain? Ayo, coba dicek dulu negara mana yang sekiranya bahasanya sama dengan bahasa Indonesia. Kalian bisa memperhatikan bahasa yang ada di negara-negara tetangga kita. Contohnya seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura itu bahasanya mirip dengan bahasa Indonesia loh. Kenapa sih bisa begitu? Itu karena akarnya berasal dari bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa resmi negara Republik Indonesia merupakan sebuah dialek bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri berasal dari Melayu Riau. Jadi, dulu ada daerah di Sumatera sana, ada sebuah kerajaan tua yang namanya Kerajaan Melayu. Lalu, Kerajaan Melayu ini dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Dan kemudian, Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Lalu apa aja sih bukti kalau Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu? Nah, contohnya seperti Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Ganda Suli, dan Prasasti Telaga Batu. Pada prasasti-prasasti tersebut, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu kuno, karena pada saat itu masih dipengaruhi bahasa Sanskerta. Daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya pada saat itu terdiri dari sebagian Pulau Jawa, sebagian Pulau Sumatera, hingga Malaysia dan Singapura yang penduduknya menggunakan bahasa Melayu kuno. Karena bahasa Melayu kuno digunakan sebagai bahasa resmi pemerintahan dan bahasa kebudayaan. Orang-orang di sana kalau ingin mengikuti pendidikan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, serta dalam perdagangan juga menggunakan bahasa Melayu. Pada awal abad ke-15, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang pesat karena ada sebuah pelabuhan di Kerajaan Malaka yang menjadi lalu lintas perdagangan antara pedagang Indonesia, Tiongkok, dan Gujarat. Agar dapat saling mengerti, mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Nah, dari situlah bagaimana bahasa Melayu dapat menyebar dengan cepat. Malaka berkembang pesat menjadi pusat lalu lintas perdagangan, tetapi perkembangan itu hanya sementara saja, karena Malaka atau Semenanjung Malaka ditaklukkan oleh pelaut Portugis. Orang-orang Eropa tidak puas kalau hanya mendapatkan dagangan dari Gujarat saja. Tadi kan Gujarat hanya mendapatkan dagangan dari Tiongkok dan Indonesia untuk dijual ke Eropa. Indonesia sendiri menjual rempah-rempah, lalu Belanda tertarik untuk membeli langsung ke Indonesia. Karena Belanda merasa tidak puas kalau hanya membeli dari Gujarat saja. Akhirnya Belanda ke Indonesia. Awalnya sih untuk urusan perdagangan, tapi lama-kelamaan berubah menjadi tujuan sosial dan pendidikan. Lalu bagaimana Belanda bisa mencapai tujuan sosial dan pendidikan? Tentu saja dengan menggunakan bahasa Melayu, karena kalau menggunakan bahasa Belanda akan sulit dicapai. Pemilihan bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar oleh bangsa Belanda dikarenakan bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Apa sih lingua franca itu? Nah, lingua franca adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang bahasa yang berbeda-beda. Indonesia sendiri mempunyai daerah yang berbeda-beda, suku bangsa yang berbeda-beda, dan setiap daerah serta suku bangsa memiliki bahasanya sendiri. Tetapi mereka bisa berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa Melayu. Meskipun Belanda memaksa Indonesia memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, itu tidak akan berhasil, karena bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca. Kalau kita ringkas, perkembangan bahasa Melayu terlihat seperti ini. Jadi, perkembangannya bisa kita lihat dimulai dari abad ke-7, karena prasasti atau peninggalan-peninggalan yang paling tua ditemukan berasal dari abad ke-7 di zaman Kerajaan Sriwijaya. Pada saat itu, di Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa resmi di kerajaannya. Namun, kosakatanya banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta, maka disebutlah Melayu kuno. Kemudian di abad ke-15, kosakata tersebut sudah ada perubahan karena dipengaruhi oleh agama Islam. Oleh karena itu disebut sebagai Melayu klasik.
Kemudian, untuk abad ke-20 ada perubahan kosakata lagi karena dipengaruhi oleh bangsa Eropa yang menjajah wilayah Indonesia, yaitu Belanda dan Inggris. Itu juga membuat kosakatanya terpengaruh. Oleh karena itu, disebut sebagai Melayu modern. Nah, dulu waktu zaman kerajaan, bahasa Melayu digunakan sebagai alat komunikasi dalam perdagangan oleh pedagang-pedagang. Kemudian pada abad pertengahan ke-19, Raja Ali Haji menulis kamus bahasa Melayu. Kira-kira itu penting nggak sih? Iya, itu penting sekali. Kamus bahasa Melayu yang ditulis oleh Raja Ali Haji itu menjadi tonggak penting dari perkembangan bahasa Melayu. Karena pada akhirnya bahasa Melayu mempunyai kaidah dan dokumentasi kata yang terdefinisi yang jelas. Itu sebabnya bangsa Belanda sendiri menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk membantu administrasi dari pegawai pribumi yang mempunyai kemampuan berbahasa Belanda yang lemah. Kemudian, perkembangan bahasa Melayu di Indonesia. Indonesia meskipun akar bahasanya dari bahasa Melayu sama dengan bahasa Malaysia sebenarnya, tetapi mengapa bisa berbeda dengan Malaysia? Salah satu contohnya dalam bahasa Indonesia disebut mobil dan dalam bahasa Malaysia disebut kereta. Kenapa bisa berbeda? Padahal kita berasal dari bahasa yang sama, yaitu Melayu Riau. Itu karena pada awal abad ke-20 sudah terjadi perpecahan bentuk baku dari bahasa Melayu sendiri. Kalau di Indonesia itu lebih mengadopsi ke bahasa Melayu Van Ophuizen. Van Ophuizen itu orang Belanda karena kita dijajah oleh pra-Belanda. Kalau di Malaysia itu menggunakan ejaan Wilkinson, orang Inggris karena mereka dijajah oleh bangsa Inggris. Jadi perbedaan itu dimulai dari awal abad ke-20. Perkembangannya di Indonesia sendiri ketika Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Karena pada saat itu dinyatakan, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lalu ketika Indonesia merdeka di pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Dan bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah dan budaya. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan, dan bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Landasan Yudiris Kebahasaan terdiri dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Yang ketiga, SK Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian. Yang keempat, Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Lalu, mengapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia? Nah, yang pertama, untuk mengembangkan kepribadian dan intelektual generasi Indonesia. Yang kedua, bermanfaat dalam membangun karakter bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, membangun pemahaman pentingnya bahasa nasional. Dan yang terakhir, amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntai pulau di peta. Dikutip dari perkataan Muhammad Hatta. Nah, setelah mendengar penjelasan bab ini, apakah kalian sudah menanamkan rasa cinta dan bangga pada bahasa Indonesia? Kalau belum, yuk mulai sekarang kita tanamkan rasa bangga dan cinta terhadap bahasa Indonesia. Karena kalau bukan kita yang melestarikan bahasa Indonesia, siapa lagi? Yuk lestarikan bahasa Indonesia dengan belajar bahasa Indonesia dan berbahasa yang baik agar nantinya bahasa Indonesia tidak akan luntur.
dan bangsa-bangsa lain akan menyorot kita sebagai anak bangsa yang bangga dan cinta akan bahasanya sendiri. Sekian dari saya Agnes Monica, saya mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan dan salah kata. Kedepannya saya akan berusaha lebih baik lagi dalam mempresentasikan materi yang akan saya bawakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.